Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat garnish. Membuat garnish itu banyak macamnya. Bahan yang dipakai itu banyak macamnya. Tapi di sini kita akan membuat garnish itu dengan bahan timun. Nah, Ibu akan menjelaskan sembari Ibu mempraktekkan cara membuat garnish timun. Nah, siapa di sini sudah tahu tentang garnish? Kalau belum ada, biar Ibu jelaskan sembari Ibu bakal membuat garnish timun. Nah, di sini Ibu mempunyai timun yang satu ini bisa dijadikan berbagai macam bentuk garnish. Nah, garnish itu apa sih? Garnish itu adalah hiasan untuk makanan, hiasan. Nah, baik, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai garnish. Nah, garnish itu adalah hiasan untuk makanan. Hiasan yang dimaksud dalam hal ini ialah umumnya bisa dimakan yang dibuat sedemikian rupa membuat yang ingin makannya itu menggugah selera yang ingin makan. Jadi untuk mempercantik juga kan. Terus fungsinya itu untuk mempercantik, memperindah tampilan suatu makanan, untuk menggugah selera orang yang ingin makan, dan menambah rasa dan aroma yang lezat pada hidangan pokok tersebut. Nah, jenis-jenis garnish itu ada simple garnish dan composite garnish. Kalau simple garnish itu terdiri dari satu bahan ataupun lebih bahannya. Dan kalau composite garnish itu terdiri dari berbagai macam-macam bahan yang dibuat atau yang dibentuk sedemikian rupa untuk menggugah selera yang makan. Dan composite garnish itu juga harus selaras dengan bahan hidangan pokoknya. Jadi di sini Ibu akan memakai timun. Biasanya timun ini untuk hiasan di nasi goreng, mie goreng, yang bisa selaras dengan hidangan pokok utama. Jadi kalau mau menentukan garnish yang ingin kita buat, itu juga harus kita lihat dari hidangan pokok yang akan kita hidangkan atau yang akan kita sajikan ke meja hidang. Jadi Ibu di sini akan membuat garnish timun dibentuk sedemikian rupa untuk menggugah selera bagi yang makan. Nah, di sini Ibu akan membuat dua bentuk garnish dari timun. Coba anak-anak semua diperhatikan ya. Ini Ibu akan memulai membuatnya. Dan sembari memulai, kalau ada ingin yang bertanya, silakan bertanya ya. Nah, pertama itu kita akan potong timunnya itu menjadi enggak menjadi dua bagian, tapi kita akan potong seperti ini. Kita akan potong seperti ini. Nah, kita ambil pucuknya saja, lalu kita potong pucuknya juga seperti ini. Nah, kalau alat yang dipakai itu bisa pakai alat, memang ada khusus untuk alat garnish, tapi di sini juga bisa memakai pisau kecil seperti ini. Jadi pisau kecil seperti ini juga bisa untuk membuat garnish, tapi tidak optimal atau tidak maksimal untuk membuat garnish hingga cantik gitu ya kan. Jadi ini kita udah potong seperti ini, kita akan potong seperti ini. Pertama kita ambil tengah, maaf Ibu lupa, kita ambil tengah, kita bentuk kayak gini. Nah, ini sampai dia seperti ini. Nah, ini kan bisa dimasukkan dan bisa dikeluarkan. Nah, ini bakalan kita jadi panduannya. Kita akan buat lagi seperti itu lagi hingga
dibentuk sedemikian rupa. Tolong diperhatikan ya, jangan ada yang main-main. Kita akan buat garnish timun. Bebas mau yang gimana ya, tapi ini Ibu contohkan yang simpelnya aja, yang mudah, karena kita juga baru mengenal garnish. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi udah seperti ini kita majukan satu-satu. Jadi dia cantik seperti ini. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu kita taruh di sini terlebih dahulu. Nah, kita buat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu kita buat bunga. Kalau misalnya baru mulai itu, kalau baru pertama kali mulai membuat garnish itu, kita biasanya kita tandai seperti ini, agar kita bisa dengan mudah untuk membentuknya. Kita tandai seperti ini, biar dia rata. Ini ya. Lalu kita ambil ini. Nah, kita buat seperti ini gerigi, karena kita membuat bunga. Nah, kita buat seperti ini. Tips untuk supaya bunga ini mekar nantinya, itu bisa direndam di air dingin ya anak-anak. Jadi biar bunga ini mekar, itu direndamnya selama 15 menit ataupun 20 menitan di air dingin ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, dia bakalan terpisah seperti ini. Lalu kita bakal buat bunganya itu, kelopaknya seperti ini. Kita sisir satu-satu, kita buat seperti ini. Nah, ini kan kita buat sama juga di sisi lain. Nah, di ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan dia belum mekar kan, seharusnya dia mekar seperti ini nanti mekarnya. Nah, karena ini nggak mekar, belum mekar, inilah gunanya tadi air dingin tadi kita rendamkan, timun tadi kita rendamkan ke air dingin. Nah, sembari menunggu Ibu akan menjelaskan bahan-bahan yang bisa dipakai dalam membuat garnish. Bahan-bahannya itu bisa dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan, bisa dari apa aja yang bisa berguna di dalam piring hidangan itu yang bisa dimakan. Intinya seperti itu, yang bisa dimakan untuk garnish. Dan bahan-bahannya itu bisa timun, bisa tomat, bisa wortel, sayur-sayuran juga bisa. Nah, seperti itu. Nanti jika dia sudah mekar, nanti Ibu kasih tahu ya. Nanti kalau dia udah mekar, kita tunggu 10 menit atau 20 menit. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Hasil dari yang kita buat tadi, bunganya yang sudah kita rendam dari timun itu tadi, garnishnya seperti ini jadinya ya anak-anak.
Nah, ini hasil yang sudah kita rendam selama 10 atau 20 menit. Dan hasilnya seperti ini. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya sebelum mata pelajaran ini Ibu tutup. Jadi silahkan yang ingin ditanyakan silahkan. Nah, kalau tidak ada mata pelajaran kali ini, kelas kali ini Ibu akan tutup. Dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang telah Ibu kasih. Dan jangan lupa praktek di rumah juga sebagai untuk mengasah kemampuan kalian dalam membuat garnish ya anak-anak. Demikianlah perkelasan hari ini kita laksanakan. Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan bisa WA Ibu ataupun kirim email ke Ibu ya anak-anak. Yaudah Ibu bakalan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.